Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 kelas 2B akan mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu laporan pendahuluan dan laporan kasus penyakit respirasi, sistem pernafasan, asma bronkial pada anak. Dan kami beranggotakan 4 orang yaitu saya, Syahreza Gimnastiar, dan juga ada Dwi Irma Ardita Putri, lalu ada Adelia Kartika Sari, dan ada Naila Safira Asya. Langsung saja kita masuk ke latar belakang yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Bronkial merupakan gangguan inflamasi kronik pada saluran pernapasan yang menyebabkan hiperresponsif jalan nafas, ditandai dengan wheezing, sesak nafas, dada terasa berat, dan batuk, terutama pada malam hari atau dini hari. Gejala lainnya meliputi dispnea, pernapasan cepat, mengi, bronkokonstriksi akut, dan batuk krup. Asma adalah salah satu penyakit kronis paling umum pada anak, dengan lebih dari 300 juta penderita di dunia dengan angka yang terus meningkat. Faktor penyebab meliputi genetik, paparan alergen atau iritasi, stres emosional, aktivitas fisik, dan obat-obatan. Upaya untuk mencegah pemulihan pengendalian debu dan alergen di rumah, edukasi pola napas sehat, serta dukungan kebijakan lingkungan untuk meningkatkan kualitas udara. Next. A. Konsep teori medis. Untuk pengertian asma bronkial, asma yang berasal dari istilah Yunani yaitu astoma, terengah-engah, merupakan gangguan inflamasi kronik dan hiperresponsif pada saluran napas, bukan alveoli, yang bersifat intermittent serta reversibel. Kondisi ini ditandai dengan gejala sesak napas, mengi, wheezing, dada terasa berat, dan batuk yang sering memburuk pada malam atau menjelang pagi hari akibat penyempitan jalan nafas melalui mekanisme peradangan lumen dan kontriksi otot bronkial. Secara spesifik, inflamasi pada asma melibatkan infiltrasi eosinofil sebagai komponen utama, terutama setelah adanya paparan inhalasi alergen. Next. Yang kedua ada etiologi asma bronkial. Menurut Siva et al., faktor pencetus yang dapat menyebabkan serangan asma bronkial yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada faktor genetik. Asma merupakan hasil interaksi antara patogenesis tubuh dengan faktor genetik, di mana adanya riwayat keluarga yang menderita asma akan meningkatkan risiko seseorang terkena penyakit serupa. Yang kedua ada paparan inhalan dan lingkungan. Serangan dapat dipicu oleh asap rokok, polusi udara, atau asap kendaraan, debu, dan bau yang menyengat, serta berbagai jenis alergen seperti debu, bulu binatang, spora jamur, hingga makanan laut. Yang ketiga, kondisi medis dan cuaca. Infeksi saluran pernapasan seperti virus influenza menjadi pemicu umum pada mayoritas penderita yang seringkali diperburuk oleh perubahan cuaca yang lembab dan suhu yang dingin. Yang keempat, ada gaya hidup dan fisik. Aktivitas fisik atau olahraga yang berlebihan dan berat dapat memicu serangan asma secara mendadak. Dan yang terakhir, sensitif kimia dan psikologis. Penggunaan obat-obatan tertentu seperti kodein atau salisilat, serta faktor psikis atau stres, beban pikiran, dan kecemasan yang berlebih memiliki peran signifikan dalam memicu kekambuhan asma tersebut. Next. Next. Yang ketiga ada tanda dan gejala asma bronkial. Asma bronkial merupakan kondisi medis signifikan yang ditandai dengan gejala dispnea, pernapasan cepat, mengi, sesak dada, dan batuk krup, serta bronkokonstriksi akut yang berisiko mengancam jiwa pada kasus berat. Penyakit ini melibatkan peradangan saluran napas persisten dan peningkatan hiperaktivitas terhadap antigen. Baik, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Reza.
Baik, saya akan melanjutkan yaitu patofisiologi asma bronkial. Patofisiologi asma melibatkan mekanisme hiperresponsivitas saluran nafas, obstruksi pernafasan, dan hipersekresi mukosa yang dipicu oleh paparan alergen, iritan, infeksi virus, suhu dingin, atau aktivitas fisik. Kondisi ini menyebabkan peradangan pada bronkus dan penyempitan saluran nafas akibat kontraksi otot polos yang diprovokasi oleh mediator sel inflamasi, sehingga memunculkan gejala klinis seperti mengi, dipnu, batuk, dan rasa berat di dada. Selain itu, aktivitas mediator inflamasi yang memicu hiperplasia kelenjar submukosa dan sel goblet yang mengakibatkan terjadinya hipersekresi mukosa. Lalu di sini ada pathway asma bronkial yang kita dapat melihat di sini bahwa ada faktor penyebab dan juga faktor penyebab ini dapat kita lihat ada dua, yaitu faktor penjamu dan ada faktor lingkungan. Di faktor penjamu di sini kita dapat melihat ada genetik, alergik, atopik, hiperaktivitas bronkus. Lalu kita melihat di sini juga ada faktor lingkungan, yaitu alergen, sensitasi lingkungan kerja, asap rokok, polusi udara, infeksi pernapasan atau virus, diet, dan status sosioekonomi. Lalu, setelah ada faktor lingkungan dan faktor penjamu, maka akan masuk ke saluran pernafasan. Lalu akan terjadi iritasi mukosa pada saluran pernafasan, juga akan ada adanya reaksi inflamasi, lalu hipertrofi dan hiperplasia mukosa bronkus, lalu terjadi metaplasia sel goblet, yang dimana di sini akan terjadi sekutum berlebih dengan tindakan bersihan saluran nafas tidak efektif. Setelah metaplasia terjadi atau metaplasia sel goblet, maka akan terjadi penyempitan saluran pernafasan. Lalu terjadi PO2 menurun, terjadilah penyebaran udara ke alveoli. Lalu gangguan pernafasan bernagas merupakan salah satu tindakan yang akan dilakukan. Lalu yang keenam yaitu klasifikasi asma bronkial. Menurut Tenger dan Mugi tahun 2022, klasifikasi asma bronkial pada anak terbagi menjadi derajat ringan, sedang, dan berat berdasarkan tingkat obstruksi jalan nafas serta hiperreaktivitas bronkus. Derajat keparahan ini bersifat dinamis karena dipengaruhi oleh tingkat inflamasi kronik yang memicu perubahan struktur saluran nafas atau airway remodeling, termasuk pada otot polos bronkus dan peningkatan kontraktilitas. Akibatnya, terjadi penyempitan jalan nafas dan meningkatkan respon terhadap rangsangan yang memunculkan gejala klinis serta gangguan fungsi paru pada anak. Lalu yang ketujuh yaitu pemeriksaan penunjang. Terdapat dua jenis pemeriksaan penunjang, yaitu pemeriksaan laboratorium dan pemeriksaan diagnostik. Pada pemeriksaan laboratorium yaitu pemeriksaan sputum, jika ditemukan tanda khas berupa kristal Charcot Leyden atau degranulasi eosinofil, spiral Krusman, cetakan sel bronkus, kreole atau fragmen epitel, serta peningkatan neutrofil dan eosinofil dalam mukus yang kental atau mukus plak. Lalu ada pemeriksaan darah, analisis gas darah atau AGD, bisa menunjukkan hipoksemia, hiperkapnia, atau asidosis. Leukemia darah atau cek kimia darah ya, peningkatan SSGOT atau LDH dan potensi hiponatremia. Lalu cek pemeriksaan leukosit yaitu di atas 15.000 mm kubik peningkat mengindikasikan infeksi. Lalu ada pemeriksaan imunologi, peningkatan IgE selama serangan berlangsung. Lalu ada pemeriksaan diagnostik, yaitu radiologi atau fototoraks umumnya normal, namun saat serangan tampak hiperinflasi, radiolusen bertambah, rongga antar iga melebar, diafragma menurun. Lalu komplikasi dapat menunjukkan infiltrat atau atelektasis atau pneumotoraks. Lalu ada spirometri, tes utama untuk menilai obstruksi saluran nafas yang reversible. Lalu ada elektrokardiografi atau EKG, menunjukkan tanda-tanda beban jantung kanan, right axis deviation atau RBP, dan juga tanda hipoksemia seperti sinus takikardia atau depresi segmen ST. Lalu ada tes kulit dan fotosinus. Tes kulit digunakan untuk mencari faktor alergi, sedangkan fotosinus paranasalis dilakukan jika asma sulit terkontrol untuk mendeteksi sinusitis. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada penata laksanaan asma bronkial yang terdiri dari penata laksanaan medis dan keperawatan.
Penata laksanaan medis itu ada dua, yaitu terapi farmakologis dan terapi non-farmakologis. Terapi farmakologis itu ada obat pereda yang mengatasi gejala akut seperti SABA dan antikolinergik melalui relaksasi bronkos. Lalu selanjutnya ada obat pengontrol, yaitu mencegah serangan jangka panjang seperti kortikosteroid inhalasi, LABA, leukotrin antagonis dengan menekan inflamasi. Lalu selanjutnya ada terapi non-farmakologis, yaitu ada preventif dan suportif. Preventif sendiri menghindari faktor pencetus seperti alergen atau asap. Suportifnya itu ada edukasi inhaler, latihan pernafasan, dan rehabilitasi paru. Lalu penata laksanaan keperawatan, yaitu pada asma bronkial adalah manifestasi dari asuhan keperawatan atau ASKEP yang dilakukan secara sistematis dan komprehensif. Selanjutnya ada komplikasi dengan proses terjadinya asma bronkial. Yang pertama ada pneumotoraks yang terjadi ketika udara masuk ke dalam rongga pleura dan tekanan di dalam rongga pleura naik ke tekanan atmosfer. Yang kedua ada atelektasis, merupakan penyakit paru-paru tanpa adanya udara dan bisa disebabkan oleh berbagai faktor. Yang ketiga ada gagal nafas, merupakan sebuah kondisi di mana paru-paru tidak dapat berfungsi dalam pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Yang keempat ada bronkitis. Bronkitis merupakan penyakit infeksi yang terjadi pada bronkos. Lalu ada pencegahan asma bronkial. Upaya pencegahan ini dilakukan dengan menghambat perjalanan alamiah penyakit alergi berdasarkan uji klinis ETAK. Pemberian cetirizin terbukti bermanfaat menghambat timbulnya asma pada anak penderita dermatitis atopi yang telah tersensitisasi alergen tertentu namun belum bergejala asma. Lalu selanjutnya ada anatomi dan fisiologi sistem pernafasan pada asma bronkial. Yang pertama ada anatomi sistem pernafasan. Menurut Nurhalise 2025, masing-masing bagian memiliki fungsi khusus dalam proses pernafasan. Yang pertama ada saluran masuk dan filtrasi. Udara pertama kali masuk melalui hidung dan rongga hidung untuk disaring dari debu dan mikroorganisme oleh silia dan lendir, serta dihangatkan dan dilembabkan agar sesuai dengan kondisi tubuh. Yang kedua ada penghubung dan pelindung saluran. Laring berfungsi sebagai penghasil suara dan penjaga agar makanan tidak masuk ke saluran nafas. Sementara trakea atau batang tenggorokan itu menjadi saluran utama yang dijaga tetap terbuka oleh cincin tulang rawan, meskipun pada anak-anak ukurannya lebih pendek dan rentan tersumbat. Yang ketiga ada distribusi pertukaran gas. Bronkus dan bronkiolus bertugas mendistribusikan udara ke seluruh paru melalui otot polos yang dapat menyempit, terutama pada penderita asma, hingga mencapai alveoli sebagai tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida dengan darah. Yang kedua ada fisiologi sistem pernafasan pada asma bronkial. Secara fisiologis, asma bronkial mengubah proses pernafasan normal menjadi sebuah hambatan mekanis akibat inflamasi kronis. Berikut ada poin-poinnya. Yang pertama ada pemicu dan respon saluran nafas. Paparan faktor pencetus menyebabkan 3 gangguan utama pada lumen bronkus. Ada bronkoplasme, otot polos mengencang. Ada inflamasi, yaitu pembengkakan mukosa, dan penyumbatan, produksi lendir atau mukus berlebih. Yang kedua, ada gangguan ventilasi dan udara terperangkap. Penyempitan ini menghambat aliran udara, terutama saat ekspirasi. Hal ini menyebabkan fenomena air trapping, di mana udara terjebak di alveoli dan mengakibatkan paru-paru mengalami hiperinflasi. Yang ketiga, ada kegagalan pertukaran gas. Hambatan ventilasi menciptakan ketidakseimbangan antara udara yang masuk dan darah mengalir. Dampak sistemiknya meliputi ada hipoksemia, yaitu penurunan kadar oksigen dalam darah, dan hiperkapnia, yaitu penumpukan CO2 pada kondisi berat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya.
Baik, terima kasih atas kesempatannya. Kami mengucapkan terima kasih kami dari kelompok 4 izin pamit dan terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf atas kesalahan yang telah diperbuat dan juga apa yang telah kami sampaikan dapat menjadi manfaat untuk bersama. Terima kasih, mohon maaf atas kesalahan yang dibuat disengaja maupun tidak disengaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.